Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah dari kelas Biologi F semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan tahapan daripada remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescens, yang berarti tumbuh ke arah fisik, sosial, dan psikologis. Remaja juga dapat didefinisikan dengan ditandai perubahan fisik secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau sosial sebagai persiapan untuk menjadi orang dewasa. Sedangkan perubahan fisik, pubertas, dan biologis meliputi perubahan tinggi, perubahan pada organ seks, perubahan massa otot, dan perubahan dalam struktur otak. Tahap remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap remaja awal atau early adolescent. Yang kedua adalah remaja madya atau middle adolescent. Yang ketiga adalah remaja akhir atau late adolescent. Yang pertama yaitu itu tadi remaja awal atau early adolescent, berada pada rentang usia 10-13 tahun yang ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan kematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional pada masa remaja awal sebagian besar pada restrukturisasi dari jati diri. Yang kedua adalah remaja madya atau middle adolescent, berada pada rentang usia 14-16 tahun yang ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir baru, peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosi dan psikologis dengan orang tua. Yang terakhir yaitu tahap masa remaja akhir atau late adolescent, memiliki rentang usia 16-19 tahun. Masa ini merupakan masa konsolidasi menuju tahap dewasa atau masa dewasa. Masa ini ditandai dengan 5 hal. Yang pertama adalah minat, menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelektual. Yang kedua adalah ego, mengarah mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam mencari pengalaman yang baru. Yang ketiga adalah terbentuknya identitas seksual yang permanen atau tidak berubah. Yang keempat adalah egosentrisme. Jika sebelumnya terlalu memusatkan diri pada diri sendiri, diganti menjadi keseimbangan antara diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah tumbuhnya pembatas atau memisahkan diri pribadinya atau private self dengan masyarakat umum. Nama saya Alvina Nur Fitriana, saya dari kelas Biologi F semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik pada remaja. Yang pertama yaitu perubahan fisik pada remaja wanita. Perubahan fisik pada remaja wanita diawali dengan menstruasi. Pada masa menstruasi ini, masa remaja wanita sudah mulai memasuki masa reproduksi. Beberapa bulan pertama tidak mengalami ovulasi. Selanjutnya, saat mengalami ovulasi, pada umumnya disertai rasa tidak nyaman dan rasa sakit pada daerah perut bawah. Yang kedua yaitu payudara mulai tumbuh. Pada remaja yang sudah mulai masa pubertas, payudara pada perempuan akan mulai tumbuh dan semakin membesar. Umumnya payudara tumbuh di usia 8-13 tahun. Yang ketiga yaitu munculnya rambut halus pada bagian ketiak dan bagian kemaluan. Terkadang
Munculnya rambut halus dapat membuat anak merasa malu. Sebaiknya para ibu menegaskan atau memberikan pengertian bahwa pertumbuhan seperti itu wajar terjadi. Yang keempat yaitu perubahan bentuk tubuh. Perubahan pada masa pubertas biasanya wanita memasuki perubahan pada bentuk tubuhnya. Tidak hanya menunjukkan lekuk tubuhnya yang semakin jelas, tetapi anak juga mengalami pertumbuhan yang tinggi secara drastis. Yang terakhir yaitu perubahan berat badan. Pada masa pubertas, biasanya remaja wanita mengalami kenaikan badan yang cukup signifikan, tetapi ada juga yang kenaikan badannya pertumbuhan tinggi berat badannya lambat. Yang selanjutnya yaitu perubahan fisik pada remaja laki-laki. Perubahan fisik pada remaja laki-laki yang pertama yaitu perubahan pada warna testis, ukuran dan warna testis dan penis. Biasanya remaja laki-laki akan mengalami perubahan ukuran dan warna pada testis dan penis. Perubahan yang dimaksud berupa ukurannya yang semakin membesar dan warnanya yang semakin hitam dari warna kulit. Yang kedua yaitu suara jadi berat, ditandai dengan beratnya suara atau biasa disebut dengan suara pecah. Perubahan ini biasanya terjadi pada remaja berusia sekitar 11 sampai 15 tahun dan berkembang secara perlahan tanpa disadari. Yang ketiga yaitu mengalami mimpi basah. Berbeda dengan mimpi pada umumnya, mimpi basah ditandai dengan keluarnya air mani atau ejakulasi ketika sedang tidur. Mimpi ini terjadi akibat meningkatnya kadar hormon testosteron dalam tubuh dan intensitasnya akan berkurang seiring bertambahnya usia. Yang keempat yaitu membesarnya massa otot. Pada remaja laki-laki dengan yang juga ditandai dengan membesarnya massa otot. Hal ini juga membuat dada menjadi lebih bidang seperti laki-laki dewasa. Selain pembesaran massa otot, juga biasanya laki-laki akan mengalami pertumbuhan tinggi yang secara spesifik. Yang kelima yaitu tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak. Sama halnya dengan wanita, laki-laki juga mengalami pertumbuhan rambut pada daerah ketiak dan daerah kemaluan. Ini adalah tanda pubertas yang umum terjadi akibat meningkatnya hormon-hormon reproduksi dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang manfaat remaja mengetahui kesehatan reproduksi. Jadi, menurut WHO atau biasa yang kita kenal dengan Organisasi Kesehatan Dunia, remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Remaja ini merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, artinya proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai sejak saat ini. Secara sederhananya, reproduksi itu berasal dari kata re, yang berarti itu kembali, dan reproduksi yang artinya itu menghasilkan atau membuat. Kemudian tujuan khusus yang mengembangkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, yaitu untuk melindungi remaja dari resiko pernikahan dini, kemudian kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan, bahkan bisa saja melakukan sebuah aborsi, kemudian terjadilah infeksi menular seksual, kemudian ada juga HIV/AIDS dan kekerasan seksual. Nah, kesehatan reproduksi ini terutama pada remaja merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem fungsi dan proses reproduksi. Pada dasarnya remaja perlu diberikan atau memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap kesehatan dan proses reproduksi juga bisa menghindari
remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya itu diharapkan remaja mampu membuat lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi, dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Nah, pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya wajib untuk remaja perempuan saja, sebab remaja laki-laki juga harus mengetahui serta mengerti cara hidup dan reproduksi yang sehat. Pergaulan yang salah juga pada akhirnya bisa memberikan dampak yang merugikan atau negatif bagi remaja laki-laki. Kemudian itu pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh remaja itu ada 3. Nah, yang pertama pengenalan terhadap sistem proses. Kemudian pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh remaja itu ada 3 macamnya. Yang pertama itu ada pengenalan terhadap sistem proses serta fungsi alat reproduksi. Nah, usahakan untuk dapat mengambil informasi yang sesuai dengan usia dan kesiapan mereka, maksudnya para remaja. Nah, sebaiknya menghindari penggunaan istilah-istilah tertentu yang malah bisa mengaburkan makna dan membuat para remaja itu tidak mengenal dengan pasti masalah reproduksi tersebut. Kemudian yang kedua itu resiko penyakit. Nah, aspek apa saja yang sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja. Jadi dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi, remaja dapat lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian yang ketiga itu ada kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Nah, remaja itu perlu dikenalkan dengan hak-hak reproduksi yang dia miliki. Jadi selain itu diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya dan bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi masalah kekerasan seksual tersebut. Perkenalkan, nama saya Intan Supremandiri. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan kesehatan reproduksi remaja, di mana permasalahan kesehatan reproduksi remaja itu terdapat beberapa. Yang pertama itu seks bebas. Seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam praktiknya hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-gantian, di mana seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja ini atau di bawah usia 17 tahun secara medis selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan virus HIV, dan juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan, sebab pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, sehingga hal ini akan semakin memperkeruh atau memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini. Selanjutnya yaitu kehamilan tidak diinginkan, di mana kehamilan yang tidak diinginkan dikehendaki adalah kehamilan yang tidak baik atau tidak terjadi baik karena alasan waktu yang tidak tepat atau karena kehamilan tersebut tidak diinginkan. Hal ini, kehamilan tidak diinginkan atau KTD ini hubungan seks
pranikah di kalangan remaja didasari pula oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Misalnya saja mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta, atau mitos bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan, padahal hubungan seks sekalipun hanya sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si remaja perempuan dalam masa subur. Selanjutnya yaitu aborsi, di mana aborsi ini berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian. Remaja perempuan berusia 15 hingga 19 tahun menjalani aborsi yang tidak aman yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan yang berkelanjutan, bahkan kematian. Di mana aborsi pada remaja terkait KTD biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun begitu, ada juga yang keguguran terjadi secara alamiah atau aborsi spontan. Hal ini terjadi karena umumnya berbagai hal, antara lain karena kondisi si remaja perempuan yang mengalami KTD umumnya tertekan secara psikologis karena secara psikososial ia belum siap menjalani kehamilan. Kondisi psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pada kesehatan fisik yang tidak menunjang untuk melangsungkan kehamilan. Selanjutnya yaitu pernikahan dan persalinan dini, di mana pernikahan dan persalinan dini ini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan untuk bayi dan ibu remaja. Hal ini, pernikahan dan kehamilan dini ini, nikah dini khususnya terjadi di pedesaan di beberapa daerah. Dominasi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak, dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah dan alasan ekonomi. Remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga rentan menyebabkan kematian anak dan ibu pada saat melahirkan. Perempuan dengan usia kurang dari 20 tahun yang menjalani kehamilan sering mengalami kekurangan gizi dan anemia. Gejala ini berkaitan dengan distribusi makanan yang tidak merata antara janin dan ibu yang masih dalam tahap proses pertumbuhan. Baik, selanjutnya yaitu penyakit menular seksual, di mana sebagian remaja mengalami penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorrea, herpes, sifilis maupun HIV. Melalui hubungan seksual, para remaja dapat tertular penyakit-penyakit tersebut. Penyakit menular yang tidak segera diobati dapat membahayakan nyawa, di mana infeksi menular seksual atau IMS sering disebut juga penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, sebab IMS dan HIV sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun dubur. Untuk HIV sendiri bisa menular dengan transfusi darah dan dari ibu kepada janin yang dikandungnya. Dampak yang ditimbulkan juga sangat besar sekali, mulai dari gangguan organ reproduksi, keguguran, kemandulan, kanker leher rahim, hingga cacat pada bayi dan kematian. Selanjutnya yaitu gangguan menstruasi. Nyeri haid atau dysmenorrhea adalah rasa nyeri yang berlebihan saat menstruasi. Sifat dan tingkat variasi kesakitannya itu berbeda tergantung dari ambang batas sakit perempuan tersebut masing-masing. Nah, dysmenorrhea ini terbagi menjadi dua, ada yang sekunder dan juga ada yang primer. Gangguan menstruasi yang selanjutnya yaitu amenorrhea. Amenorrhea adalah tidak mendapatkannya haid sama sekali. Penyebabnya yaitu hymen imperforate, yaitu selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Keluhan ini terjadi biasanya mengeluh sakit perut tiap bulan. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan operasi. Selanjutnya sindrom pramenstruasi, yaitu kumpulan gejala akibat perubahan hormonal yang berhubungan dengan siklus saat haid dan ovulasi.
Selanjutnya ada menstruasi anovulator, yaitu rangsangan hormon-hormon yang tidak mencukupi untuk membentuk lapisan dinding rahim, sehingga tidak terjadinya haid atau haidnya hanya sedikit. Pengobatannya dengan cara terapi hormon. Gangguan sistem reproduksi pada remaja selanjutnya yaitu ada keputihan atau bahasanya itu leukorea. Leukorea merupakan manifestasi klinis berbagai infeksi, keganasan atau tumor jinak reproduksi. Terdapat menjadi dua, yaitu ada leukorea fisiologis dan leukorea patologi. Pada leukorea fisiologis terjadi mendekati masa ovulasi. Terjadinya karena rangsangan seksual menjelang dan sesudah menstruasi terjadinya. Terus pengaruh hormonal pada kehamilan. Cirinya itu keputihan keluar tidak banyak, jernih, tidak berbau, dan tidak gatal. Selanjutnya kalau leukorea patologi yaitu infeksi vagina, termasuk tumor jinak atau perlukaan, keganasan reproduksi. Penyebab dan pengobatannya itu ada pertamanya itu gejala klinis, pengobatan bakterial, vaginosis, trichomonas, vaginalis terasa perih panas, keputihannya itu berbau amis. Kemudian ada leukorea patologi, yaitu infeksi vagina, termasuk tumor jinak atau perlukaan, keganasan reproduksi. Gejalanya yaitu ada vaginalis terasa perih, panas, kemudian keputihannya berbau amis, rasa sangat gatal, keputihannya encer dan berbuih, dapat menyebabkan iritasi di sekitar vagina.